Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan coba membuat sebuah program Python yang terkoneksi dengan database, dan selanjutnya kita coba input data dari Python ini nanti apakah dia berhasil masuk ke tabel-tabel yang ada pada database MySQL kita. Nah, jadi untuk tahap awal kita coba buat database-nya dulu. Localhost phpMyAdmin. Oke, kita tunggu. Nah, ini database-nya udah keluar. Kita coba create database-nya. Di sini namanya db_barang. Lalu kita ambil create. Nah, setelah kita ambil create di sini, misal di sini kita akan menambahkan namanya db_barang dengan jumlah kolom, katakanlah kolomnya 5 misal kita buat. Lanjut go. Pertama kita isikan dulu kode underscore barang. Setelah itu nama barang, nama, terus jenis barang, harga, dan stok. Oke. Nah, yang kode barang di sini tetap integer. Nama di sini kita ubah menjadi varchar menjadi 25. Jenis barang kita ubah menjadi varchar 25. Ini kita ubah kode barangnya kita buat varchar aja, karena kalau integer itu hanya berbentuk angka, sedangkan jika varchar nanti ini bisa seperti KD001, KD002 dan seterusnya. Ini kita buat 10 karakter aja. Harga oke semuanya. Nah, kalau udah seperti ini kita ambil save. Oke, ini pembuatan tabel secara manual di dalam database. Nah, sedangkan nanti tabel ini juga bisa kita buat tanpa membuat dari sini. Kita juga bisa langsung membuat pada script bagian pengkodingan nanti di dalam bahasa pemrograman Python-nya dulu. Nah, jadi untuk tahap awal kita akan coba buat untuk cek koneksinya, koneksi ke dalam database db_barang ini berhasil atau tidak. Pertama sekali yang harus kita lakukan di sini adalah import MySQL konektornya dulu. Import spasi MySQL dot connector. Oke. Nah, kalau yang bagian ini udah selesai, MySQL konektornya udah selesai. Selanjutnya kita ambil di sini db sama dengan mysql dot connector dot connect. Connect. Di sini kita lakukan buka kurung. Kita isikan di sini hostnya. Oke, hostnya di sini berarti localhost. Selanjutnya koma user sama dengan root, koma password sama dengan, kita kosongkan passwordnya karena kita tidak menggunakan password pada database-nya tadi. Selanjutnya di sini nama database-nya. Berarti di sini nama database-nya tadi kita buat db_barang. db_barang. Nah, oke. Nah, kalau bagian ini udah selesai, kita coba tes nanti if db jika database terkoneksi is connect connected. Oh sorry, isnya pakai ini, pakai underscore. Oke. Tanda kurung buka kurung. Tanda titik 2 di sini. Lanjut kita ambil print, maka akan keluar pemberitahuan koneksi database berhasil. Kita coba koneksi database berhasil. Oke, kalau udah seperti ini kita coba running apakah dia berhasil atau tidak. Invalid input. Oke, bentar. Ini CLS. Ini kita coba running. Oke, nah ini keterangannya udah selesai. Berhasil, sorry. Ini kita edit dulu, berhasil. Oke.
Nah, berarti ini untuk bagian koneksi dari Python-nya tadi ke database ini. Nah, setelah koneksi ini kita buat, tadi kan kita udah ada membuat namanya create table di sini, udah kita buat namanya tabel underscore barang. Nah, misal setelah tabel underscore barang ini udah kita buat, kita coba untuk melakukan entry datanya dari entry datanya berdasarkan dari pengkodingan yang ada di Python ini. Nah, pertama kita lakukan import lagi mysql.connector. Oke, db sama dengan mysql.connector.connect. Masih seperti biasa karena kita lakukan pemanggilan database-nya dulu. Berarti di sini host sama dengan localhost lagi. Oke, ini koma user sama dengan root, koma, setelah user password sama dengan kita kosongkan, koma, enter, database sama dengan, berarti di sini nama database-nya db underscore barang, db underscore barang. Oke, kalau di sini udah selesai, nah kita buatkan di sini kursor sama dengan db titik kursor, db.kursor. Oke, query. Nah, di sini kita tambahkan query di sini untuk melakukan eksekusi di bagian, sorry ini ada yang kurang. Ini lupa buka kurung tutup kurungnya. Oke. Nah, yang bagian di sini nanti ini kita tambahkan berarti insert, kita akan melakukan input data berarti insert into, masukkan data ke dalam berarti dalam nama tabelnya tb underscore barang. Nah, selanjutnya di sini berarti kita ketikkan di sini insert into tb underscore barang. Nah, di sini buka kurung, lanjut kita ambil lagi, tutup kurung. Berarti di sini apa aja dari kolom-kolomnya tadi. Nah, ini misal namanya kode barang sampai terakhir ke stok. Berarti di sini juga dimasukkan kode barang. Sesuaikan penulisannya. Nama, kode barang, nama, jenis, harga, dan stok. Kode barang, nama, jenis, harga, stok. Oke, kode barang, nama, harga, dan stok. Nah, jika ini udah selesai, kita tambahkan lagi di sini namanya value, buka kurung, tutup kurung lagi. Di sini berarti value-nya kita buatkan di sini namanya %s. Nah, %s di sini ini kan ada sebanyak 1 2 3 4 5. Ada 5 kolom di sini. Berarti di sini juga sebanyak 5. 1, kita tambahkan lagi %s, %s 3 4 dan 5 %s. Nah, kalau udah %s seperti ini kita buatkan, barulah di sini di bagian bawah data namanya apa aja data-data yang akan kita input di dalamnya. Misal kode barang BR001 seperti itu. Oke, sorry, berarti ini kita buatkan tanda kutipnya dulu. BR0 besar BR001, terserah ya asumsinya apa namanya, karena ini akan diisikan ke dalam tabelnya tadi, tabel yang ada pada database. Nah, pertama kode barang berarti BR001, nama barang. Misal di sini sepeda, koma, setelah nama barang sepeda, jenis. Misal jenis di sini kendaraan. Oke. Harga. Misal harga di sini kita buat 2.500.000. Oke, koma, selanjutnya stok. Berarti stok kita buat misal 5 seperti itu. Nah, ini salah satu contoh, misalnya ini baru satu data yang kita input. Kita coba enter. Selanjutnya di sini kursor. Nah, berarti dia memanggil kursor yang ini tadi untuk mengeksekusinya. Kursor
execute namanya, execute. Di sini kita tambahkan query, data. Nah, berarti di sini dia akan mengeksekusi query ini, insert query ini, berarti insert into tabel barang. Nah, setelah ini dieksekusinya, baru dia akan mencari ini data yang akan dimasukkan ke dalam program, itu maksudnya. Selanjutnya di sini db titik kursor. Oke, db titik kursor. Sorry, bukan kursor, commit. db commit print. Nah, kita buat perintah di sini. Data berhasil disimpan. Data berhasil disimpan pada database. Oke. Nah, kalau udah seperti ini kita coba running. Apakah ada yang error? Data berhasil disimpan pada database. Oke, kalau katanya udah disimpan, berarti ini tidak ada errornya. Kita coba lihat di dalam database-nya. Kita coba browse. Apakah dia muncul? Oke, dia muncul. Di sini BR001 sepeda kendaraan harga 2.500.000 dan stok 5. Misal kita tambah lagi. Ini kita close dulu CLS. Oke. Kita tambah, kita kopikan aja yang ini. Copy. BR002. Misal meja. Tipenya perabot. Oke, harga misal 500.000. Stok misal kita buat 10. Kita coba eksekusi. Data berhasil disimpan ke database. Kita coba buka database-nya. Nah, ini dia. Berarti kan masuk nih BR002. Setelah di refresh dia akan masuk. Gitu. Nah, setelah ini selesai, ini kan baru satu tabel. Nah, sedangkan tabel di sini, ini bisa kita tambahkan tabel-tabel di sini. Menambahkannya juga dari bagian pengkodingan. Bagaimana caranya? Nah, selanjutnya kita coba untuk pembuatan penambahan tabel pada database. Nah, di sini kita ambil import lagi MySQL connector. Oke, db sama dengan MySQL connector connect. Oke, seperti tadi kita ulangi lagi. Berarti di sini kita tambahkan host, localhost, koma, setelah host user, root, koma, password, ini kita kosongkan. Setelah itu database. Nama database berarti db underscore barang. Oke, db underscore barang. Kalau udah, kita ambil lagi, kita ulangi kursor sama dengan db titik kursor. Oke, enter, kursor lagi, execute. Nah, di sini setelah execute di sinilah baru nanti kita akan menambahkan apa nama tabelnya. Berarti kita akan membuat create tabel misal seperti itu. Oke, ini berhasil ya kalau kita ubah. Misal di sini tadi kita coba. Oke, already exist CLS. Nah, kita coba struktur. Nah, ini tabel harga udah ada. Nah, berarti ini untuk bagian pengkodingannya. Bagian pengkoding, jika kita membuat tabel,
Misal di sini tabel harganya udah kita buat di sini. Nah, ini untuk bagian tabel coding tabel harga. Seperti ini kira-kira. Selanjutnya ini untuk bagian ke database. Setelah itu ini untuk bagian nah yang ini untuk bagian insert atau input data barang gitu. Oke, nah ini bisa kita praktekkan atau bisa dicoba juga untuk dipahami. Selanjutnya di sini kita akan coba membuat untuk bagian dari menunya. Nah, jadi di sini kita akan coba menampilkan pilihan menu nantinya. Kita tambahkan di sini pilihan sama dengan 1, while pilihan tanda seru sama dengan 0 titik 2. Sorry, ini juga titik 2. Ini nggak pakai titik 2. Oke, di sini kita tambahkan print. Kita buat menu program barang. Oke, 1 2 3 4 5. Oke, sebanyak 5 kali. Di sini print 1 input data ke database, data barang misal gitu, ke database. Oke, 2 misal seperti ini. Berarti ini 2, tampilkan laporan data dari database. Yang ketiga print 3. Misal ada 3 menu, kita buat hapus data. Dan yang keempat terakhir print ini untuk exit 0, exit. Oke, di sini pilihan sama dengan integer input, masukkan pilihan Anda. Oke, setelah itu print tanda kutip 1. Oke, nah kalau udah kita coba running. Input, masukkan pilihan Anda. Oke, di sini ada yang masalah, kita coba clear dulu. Nah, oke. Jadi kira-kira seperti ini tampilannya. Nanti ketika ditekan 1 dia akan membuat program yang lain lagi gitu. Oke. Ini untuk bagian menunya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dicoba atau bisa dipraktekkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.